Halo BPC Lovers. Halo. Oke. Pagi cerah ya dok ya hari ini ya? Iya, cerah banget. Nah, kita sekarang ini lagi ada di taman apa nih dok? Sekarang kita ada di Taman Cisangkuy, Bandung. Oke, di daerah Bandung ya. Iya, dekat Gedung Sate. Oke, wilayahnya juga bagus banget nih ya buat aktivitas outdoor ya dok ya? Iya, betul sekali. Ini daerah yang sangat terkenal untuk warga Bandung untuk berolahraga dan untuk berrekreasi. Oke, nah hari ini nih saya lagi ditemani nama Dr. Jopin ya dok ya. Salah halo. satu praktisi dokter di BPC ya dok Iya, ya? betul sekali. Nah, nanti kita akan seperti biasa bahas permasalahan kulit ya kan. Nanti jangan sampai terlewat, ada informasi bermanfaat buat makin banyak tahu informasi kamu seputar kulit dan kecantikan. Oke, kita udah dapat spot yang bagus nih dok ya, buat nyantai ngobrol-ngobrol bareng dokter seputar permasalahan kulit ataupun info tentang kecantikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kenalan dulu dong dok, ya kan? Nah, narasumber saya ini siapa nih kalau boleh tahu hari ini? Ya, halo, nama saya Dr. Jovi, saya dari Wijaya Platinum Klinik Bandung, salah satu dokter di sini. Saya praktek di cabang Antapani dan Kopo. Untuk Antapani saya ada di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk di cabang Kopo saya ada di hari Kamis dan Sabtu. Oke, nah buat kalian yang ada lagi di Bandung atau kebetulan lagi weekend main ke Bandung, nah kalau mau konsultasi ataupun sekedar nanti ingin ketemu Dr. Jovi untuk nanya tentang permasalahan kulit, nah udah tahu tuh Dr. Jovi praktek di hari apa aja dan di mana ya dok ya? Iya. Oke, nah hari ini kita akan bahas nih dok ya, salah satu pembahasan yang mungkin diidamkan banyak wanita nih. Bagaimana menjaga tampilan kulit awet muda dengan memenuhi kolagen ya, kolagen di tubuhnya. Oke, jadi kandungan kolagen ini penting banget nih buat jaga kulit dari awet muda. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mungkin harus tahu dulu ya dok ya, sebenarnya kolagen ini apa dan sebenarnya fungsinya buat kulit itu seperti apa ya dok? Betul. Kasih tahu tuh dok, apa tuh kira-kira? Nah, kalau kita mendengar kata kolagen ya, kolagen itu kita pasti langsung berpikir, wah ini tentang anti aging atau tentang peremajaan kulit. Dan memang itu benar ya. Jadi kolagen itu sangat berperan penting untuk peremajaan kulit kita gitu ya. Kolagen itu sendiri adalah protein yang berada di dalam tubuh. Dia dihasilkan alami oleh tubuh. Biasanya ada di kulit, ada di jaringan ikat, ada di otot, ada di tulang, ada di tendon, ada di ligamen dan lain-lain. Tapi memang yang paling banyak itu ada di kulit gitu ya. Jadi itu kolagen itu adalah kayak protein. Proteinnya itu banyak sekali dalam tubuh, bisa sampai 30% dari tubuh itu adalah kolagen gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya udah tahu nih ya, jadi sebenarnya bener loh kalau sebenarnya rahasia awet muda itu berasal dari kolagen yang terpenuhi ya dok ya? Betul, jadi fungsinya itu untuk ibarat seperti batu bata itu harus diikat gitu. Nah, yang mengikatnya itu dibantu oleh kolagen. Jadi kolagen itu sendiri juga membantu sel-sel kulit. Itu adalah ada satu sel namanya fibroblast. Nah, fibroblast ini tuh berfungsi untuk mengganti kulit yang mati jadi kulit yang baru gitu ya, dan untuk menjaga kelembapan juga. Tapi fibroblast ini tidak bisa bekerja sendiri, memang dia membutuhkan kolagen gitu. Jadi perekatnya ya dok ya? Iya gitu, dia yang ngebus. Jadi kalian udah tahu nih pentingnya kolagen ini bagi kesehatan kulit kamu ya dok ya tadi ya. Nah, kalau efek buruk dok, kalau seandainya produksi kolagen dalam tubuh itu menurun atau tidak terpenuhi, nah itu kira-kira apa tuh dok efek buruknya dok? Nah, ini yang paling gampang ya, jadi kan dengan bertambahnya usia nih, mulai 30 tahun, hati-hati nih ya teman-teman yang udah 30 tahun ya. 30 tahun ke atas jadi memang normalnya itu setelah usia 30 tahun, kolagen itu akan menurun gitu. Oh, itu secara alami ya dok ya? Secara alami itu udah mulai menurun. Nah kalau udah mulai menurun ini nih, ibaratnya kayak tadi batu bata nih, udah nggak ada perekatnya nih, udah mulai rapuh jarang-jarang. Jadi kulit yang tadinya kokoh, lama-lama mulai bergelombang gitu. Jadi seperti mulai ada keriput, udah mulai ada kerutan-kerutan halus, terus mulai juga kulitnya tuh mulai kering begitu. Itu jadi sebenarnya kalau secara kasat mata nih dok ya, ciri-ciri orang yang muda mulai kekurangan kolagen, kan usianya udah tahu nih 30 nih. Kira-kira apa nih yang terlihat di mukanya nih, yang bisa dilihat, oh gua nih kayaknya masuk kategori udah mulai kekurangan kolagen nih? Yang paling terlihat jelas itu memang setelah kita tampak kerutan-kerutan. Misalnya di sudut mata gitu sudah mulai ada. Lalu kulitnya juga makin kering. Oh, makin kering ya dok ya, bisa juga tuh.
indikator kalau memang sebenarnya kulit kita tuh udah mulai kekurangan kolagen ya, Ya, Dok ya. betul. Nah, tadi udah tahu tuh kita nih ya, bahaya kolagen ini kurang, ternyata berefek juga nih. Jadi bisa lihat lebih tua ya, Dok ya. Nah, kira-kira untuk mendapatkan kolagen ini sendiri itu ada asupan makanan tertentu nggak, atau kira-kira harus ngapain tuh, Dok, untuk mendapatkan kolagen? Ada banget kan, karena kolagen itu memang diproduksi alami dari tubuh ya. Jadi ada makanan-makanan yang membantu untuk tubuh itu memproduksi kolagen lebih banyak. Oke. Gitu ya. Contoh-contoh makanannya itu adalah, karena kolagen adalah asam amino. Jadi makanlah makanan yang mengandung asam amino seperti prolin. Prolin itu biasanya ada di putih telur, lalu ada di daging, ada di keju, justru ada juga di kacang kedelai. Nah, itu mengandung prolin. Lalu yang mengandung vitamin C. Kalau vitamin C teman-teman pasti tahu. Udah antioksidan dari ya, jeruk, stroberi, gitu ya. Lalu ada raspberry atau blueberry dan lain-lain. Lalu vitamin A juga ternyata membantu. Oh, vitamin A juga nih. Biasanya tadi saya buat mata doang nih. Iya. Jadi membantu untuk produksi kolagen itu lebih banyak. Ya, kalau vitamin A juga sudah umum ya, seperti wortel atau ipoknya makanan-makanan atau suplemen yang mengandung beta karotin. Lalu ada juga dari kerang juga bisa. Oh, seafood nih, Dok? Ya, dari seafood juga bisa. Tapi hati-hati ya, untuk yang alergi ya lebih baik cari diet makanan yang lain. Gitu. Ya, jadi banyak banget tuh pilihan makan kamu yang bisa dijadikan sumber untuk memenuhi kebutuhan kolagen ya, Teh. Seperti yang tadi Dr. Jopi sudah jelaskan. Oke, Dok, nah sekarang kita udah pindah tempat ya. Iya. Namanya taman kan spotnya banyak nih ya kan. Karena taman-taman sekarang tuh udah instagenik semua ya, Dok. Betul, ya. betul. Buat bersuah foto ataupun beraktivitas tuh nyaman banget, enak. Nah, oke, kita lanjut dari pembahasan kita ya, Dok ya. Karena di awal dokter sudah kasih tahu tadi kayak misalnya peran kolagen itu seperti apa, bahaya kalau impact kekurangan kolagen bagi kulit seperti apa. Nah, sebenarnya, Dok, tadi juga dokter udah bilang kan asupan makanan yang kira-kira banyak mengandung kolagen itu apa saja. Nah, kita akan bahas sekarang nih, kalau seandainya nih, Dok ya, produksi kolagen itu menurun nih ya, Dok ya. Nah, itu bisa disebabkan karena apa tuh, Dok? Oh, dari penyebab dari menurunnya kolagen itu secara garis besar dibagi dengan dua ya. Oke, bagi yang dua pertama itu dari dalam, atau ada juga faktor dari luar. Dari luar. Jadi kalau yang dari dalam seperti kita ketahui ya dari usia, itu tidak bisa dihindari. Lalu ada juga yang dari faktor genetik, ada beberapa sindrom atau kelainan yang memang menyebabkan kolagennya itu turun. Ya. Lalu bisa juga dari hormonal, itu dan lain-lain ya. Nah, untuk yang faktor dari luar, biasanya yang paling utama itu adalah dari sinar matahari. Oke, sinar matahari nih ya. Sinar matahari satu. Kenapa nih sinar matahari, Dok? Sinar matahari itu membuat kulit yang menjadi kering. Dan dia merusak kolagen yang ada di bawah kulit kita. Gitu. Jadi dia gampang merusak kolagen sehingga kulit kita juga jadi kering. Nah, gitu. Jadi keriput juga kalau Bapak kan lihat yang apa ya? Orang-orang kayak misalnya petani lah misalnya ya, dia kan kena matahari terus-terusan gitu. Jadi kulitnya itu kan jadi lebih gelap, jadi kering. Kadang-kadang juga keriputnya tuh lebih muncul lebih awal. Lebih cepat terlihat ya, Dok ya. Mungkin karena nggak pakai sunblock nih kayaknya. Sepertinya nggak pakai sunblock nih Pak Petani. Oke, mungkin petani-petani sekarang tuh bisa tuh ya kalau mau ke kebun atau mau ke sawah tuh pakai sunblock dulu ya, Dok ya. Tapi benar ya, Dok ya, ternyata banyak banget kerusakan jaringan kulit tadi seperti dokter bilang, cuma karena paparan sinar matahari yang kita nggak proteksi ya, Dok ya. Betul sekali. Oke, terus ada lagi nggak, Dok? Yang faktor kedua itu dari merokok dan alkohol. Nah, itu juga zat-zat yang merusak sel sebenarnya. Jadi mereka itu merusak sel dan merusak pembuluh darah, sehingga penghantaran kolagen ke kulitnya itu terhambat. Nah, gitu. Jadi memang dia tidak langsung merusak kolagen, tapi dia tuh menghambat proses transportnya. Gitu. Jadi dia merusak sel-sel sehingga kolagen itu ya jadi tidak maksimal bekerjanya gitu. Nah, itu dan menurut jurnal dari Clinical Dermatology itu ya, jadi memang dua penyebab itu yang utama, itu merokok dan alkohol itu yang menyebabkan kulit keriput lebih awal. Seperti ya keriput yang di dahi, lalu keriput yang di sini, yang di yang antara kedua alis, lalu keriput juga yang di sudut mata atau yang smile line. Itu tuh paling banyak disebabkan oleh merokok dan alkohol. Ya, Dok ya. Betul.
Berarti memang sebenarnya kebiasaannya memang udah jelek ya dok ya. Ya, Secara biasanya medik buruk. juga memang udah banyak penyakit yang disebabkan Betul karena sekali. rokok dan alkohol. Ditambah lagi kalau ini berhubungan sama kulit ya tadi kata dokter tadi ya, dok ya, sangat merusak nih ya dok ya. Nah, betul sekali. Jadi buat kalian nih yang masih punya habit ngerokok, apalagi sampai minum alkohol nih. Iya. Jadi susah tuh kalau ibaratnya mau jaga pola hidup sehat, tapi dikonsumsi yang tiap harinya yang merusak kolagen ya dok ya. Betul. Gimana mau meningkatkan produksi kolagen kalau kolagennya memang diturunkan karena kebiasaan yang jelek tadi ya dok ya. Betul sekali. Nah, bagaimana kalau orang-orang sering menggunakan suplemen ya dok atau vitamin nih untuk tambahan ya untuk meningkatkan produksi kolagennya, itu kira-kira efektif nggak tuh dok? Suplemen itu efektif sih, lumayan ya. Oke. Jadi maksudnya ada penelitian nih. Oke, ada penelitian Saya nih. mendengar ada penelitian gitu. Saya pernah baca bahwa ada 2 kelompok wanita, yang satu minum suplemen, Oke. yang satu lagi ya tidak minum suplemen. Oke, nggak minum Nah, suplemen. jadi setelah penelitian itu disimpulkan gitu ya. Jadi untuk pasien yang minum kolagen antara 2,5 gram sampai 5 mg per hari selama 8 minggu. Oke. Mereka terlihat gitu hasilnya itu signifikan. Mereka kulitnya lebih moist, lebih kenyal. Lalu keriputnya juga lebih soft lah ya, jadi lebih halus. Memang tidak hilang banget gitu, tapi dia lebih soft dibanding kelompok wanita yang tidak minum suplemen sama sekali. Oke. Gitu. Jadi ada pengaruhnya juga ya Lumayan ternyata ya ada ke asupan pengaruhnya. produksi kolagennya melalui suplemen. Betul Nah, bagaimana dengan skincare nih dok, yang kira-kira mengandung kolagen ataupun kalau bikin kulit lebih moist lah ibaratnya? Biasanya kalau skincare yang mengandung kolagen itu biasanya yang retinoid atau retinol. Oke. Mungkin teman-teman sering dengar ya. Ya, Biasanya istilahnya. tuh ada di krim-krim yang anti aging atau ada di serum-serum anti aging. Oke. Jadi memang menurut jurnal kosmetik dermatologi, memang retinol itu berfungsi untuk meningkatkan produksi kolagen gitu. Oke, jadi bisa dikombinasi juga ya dok ya antara penggunaan suplemen, vitamin tambahan dengan penggunaan skincare-nya juga ya dok ya. Betul. Nah, tapi ini kan ibaratnya baru dari luarnya nih dok ya. Betul sekali. Nah, ada metode yang dimana tuh katanya tuh bisa nge-boost nih, nge-booster. Nah, berarti kalau nge-booster ini meningkatkan lebih cepat ya dok ya, dengan metode treatment. Nah, kurang lebih itu seperti apa sih dok? Ya, begini. Seperti yang tadi barusan, yang krim ya. Oke. Jadi krim itu kan kadang-kadang kita tidak mungkin pabriknya berbeda atau bagaimana gitu ya. Jadi kelemahannya dari krim untuk kolagen itu kadang-kadang mereka tuh memproduksi molekulnya itu terlalu besar. Jadi tidak bisa masuk ke kulit. Oke. Nah, jadi kita harus bantu nih. Bantu ya. Jadi kalau di skincare itu biasanya yang paling gampang itu adalah laser bisa atau enggak dermapen bisa. Oke. Lalu bisa juga dibantu dengan skin booster. Oke, skin booster. Skin booster itu benar-benar isinya tuh memang kolagen gitu. Oke, oh, jadi disuntikan ya langsung kolagen tadi ya. Di dalam kulit udah pasti tuh langsung tersebar gitu ya. Oke. Kayak gitu. Dan metode penyuntikan langsung ke kulit ini seberapa efektif nih? Misalnya bisa berapa cepat nih hasilnya terlihat nih misalnya tuh? Cepet banget. Oke, cepat banget tuh. Oke, cepat banget nih. Tapi tetap harus ada pengulangan sih biasanya. Oke, tetap ada Biarpun pengulangan. dia cepat, kalau skin booster ini kerjanya memang dia cepat. Tapi untuk yang awal-awal itu dia agak ada penurunan dulu sedikit. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan lebih baik diulang. Nah, setelah yang kedua kali itu baru boostnya terasa banget tinggi ya, banget. Nah, nanti untuk pengulangan berikutnya bisa 4 bulan kemudian, bisa 6 bulan kemudian, itu terserah. Gitu. Tergantung dari usianya. Dari usianya dok ya. Nah, kira-kira nih hasil yang bisa dirasakan nih setelah menggunakan metode booster kolagen ini, yang pertama kali bisa dirasakan tuh apa tuh dok? Dan berapa lama tuh kira-kira interval waktunya sampai hasilnya itu maksimal? Kalau menurut pengalaman saya ya di klinik dalam waktu 1 minggu juga pasien 1 waktu minggu? kontrol sudah sudah oke deh. Udah bisa kelihatan ya 1 minggu ya. Udah Apalagi bagus kalau banget. terus-terusan tuh rutin. Ya rutin sesuai anjuran dokter. Jadi kulitnya tuh lebih moist. Oke, lebih moist terus ya, lembab keriputnya ya. juga jadi berkurang. Keriputnya berkurang. Gitu. Jadi kelihatannya seger deh. Fleknya juga jadi ikut hilang. Oke, bisa ini juga menghilangkan Terus flek skin juga ya. booster dok ya? yang ada di Wijaya itu bisa membantu menghilangkan flek juga. Oke. Karena kita kan mengandung DNA salmon juga ya. Nah, ini. ada kandungan DNA salmon ya dok ya. Betul sekali. Oke, Gitu. yang kita udah tahu nih DNA salmon ini sangat banyak banget ya dok ya. Betul. Kandungannya sangat bermanfaat bagi kulit ya dok ya. Bagi kulit ya. Apalagi ini langsung disuntikan ke lapisan dalam kulit, jadi sehingga tepat sasaran ya dok Tepat ya. sasaran betul. Jadi langsung ke target organnya. Langsung ke target organnya. Nah, jadi buat kalian ya yang tadi udah menyimak pembahasan dari Dr. Jopie hari ini tentang kolagen,
udah mulai paham nih tentang pentingnya kolagen dan sumber kolagen itu dari mana dan apa aja yang bisa menjadi faktor penurunan kolagen dijauhi ya dok ya. Ya. Nah kalau misalnya kalian sudah tahu itu semua dan pingin saya pengen lebih cepat nih ibaratnya supaya tampilan kulit saya terjaga awet mudanya. Kan biasanya dirawat dari sekarang ya dok ya? Ya betul, supaya, dari mulai umur 30 tahun ya. Dari 30 ya dok ya. Nah itu udah mulai bisa merutinkan untuk treatment. Nah, alangkah lebih baiknya bisa konsultasi ya dok ya dengan dokter Jopi. Tanya-tanya dulu ya kan seputar permasalahan kulit kamu. Nanti dokter Jopi akan buatkan analisa atau diagnosa yang cocok ya dok ya. Betul. Untuk permasalahan kulit kamu. Jadi kita tunggu kedatangannya nanti di BPC Cabang Bandung atau bisa kunjungi IG-nya ya dok ya. Boleh. Wijaya Platinum Cabang Bandung atau TikTok-nya nih yang suka main TikTok nih. Oke. Di sana kalian akan banyak lihat juga beberapa informasi tentang seputar kulit dan kecantikan ya dok ya. Betul sekali. Oke, mungkin untuk hari ini terima kasih dok atas waktunya. Enak banget kita bisa ngobrol di alam terbuka kayak gini, segar ya dok ya? Iya, betul sekali. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dengan pembahasan yang berbeda, dengan dokter yang berbeda dan di cabang yang berbeda. Oke, saya pamit ya dok ya. Terima kasih, bye. Terima kasih.